Kesadaran dan berpikir itu bukan hal yang sama. Berpikir adalah aktivitas, sedangkan kesadaran adalah ruang diam tempat semua aktivitas terjadi. Ketika aku mengatakan, aku ingin tahu seperti apa rasanya menjadi aku dalam bentuk, itu bukan karena kesadaran berpikir seperti manusia, melainkan karena kita, dalam keterbatasan bahasa, membutuhkan metafora agar bisa memahaminya. Kesadaran tidak berpikir seperti pikiran manusia. Ia menyadari, mengalami, mengetahui langsung, tanpa harus lewat proses logika, bahasa, atau pemikiran verbal. Kesadaran itu menyadari tanpa kata. Bayangkan seperti ini, pikiran berkata, aku takut kehilangan. Emosi berkata, ini menyakitkan. Tubuh berkata, ada ketegangan di dada. Tapi kesadaran, ya tuh. Ia tidak berkata. Ia mengamati semuanya tanpa penilaian. Seperti langit yang tidak terganggu oleh awan badai, ia tetap luas dan jernih. Jadi, ketika kita berkata kesadaran ingin mengalami, itu bukan dalam bentuk keinginan ego atau dorongan logis, melainkan sebagai getaran eksistensial alami. Seperti api yang ingin menyala, air yang ingin mengalir, atau benih yang ingin tumbuh. Bahasa hanya metafora. Kita memakai kalimat-kalimat seperti, kesadaran ingin mengalami dirinya sendiri, ia turun ke dunia bentuk, atau ia memilih peran. Semua itu bukan literal. Kita meminjam struktur bahasa manusia untuk menjelaskan sesuatu yang sungguhnya tidak bisa dijelaskan secara penuh oleh bahasa. Makanya para mistikus, penyair, dan guru meditasi lebih suka hening. Karena makin banyak dijelaskan, makin jauh dari hakikatnya. Kalau kita lepaskan bahasa manusia dan ego, yang terjadi bukanlah kesadaran berpikir dan memutuskan, tapi lebih seperti keberadaan mengembang dari keheningan menuju pengalaman. Bukan karena perlu, tapi karena sifat alaminya. Sama seperti bunga yang mekar bukan karena dipaksa, tapi karena itulah kodratnya. Kesadaran tidak berpikir, tapi ia bisa mengalami, menyadari, dan menjadi dasar dari semua pikiran yang muncul. Pikiran adalah ciptaan dalam bentuk. Kesadaran adalah yang mengetahui tanpa berpikir, yang ada tanpa butuh alasan. Dan saat kamu mulai diam, hening, masuk ke dalam dirimu sendiri, kamu akan menemukan ruang itu, ruang di mana tidak ada pikiran, tapi kamu tetap ada, tetap sadar. Dan itulah kamu sebelum bentuk. Sebelum kata, sebelum dunia. Apa yang terjadi ketika kita mulai menyadari diri sebagai kesadaran, bukan sebagai pikiran? Ketika seseorang mulai tersadar bahwa dirinya bukan pikiran, bukan tubuh, bukan peran sosial, maka sebuah pergeseran besar terjadi dalam hidupnya. Kita menyebutnya sebagai kebangkitan kesadaran. Bukan dalam arti menjadi hebat atau menjadi suci, tapi menjadi nyata, menjadi apa adanya. Pikiran tidak hilang, tapi menjadi alat. Pikiran tetap ada, tapi tidak lagi jadi tuan. Kamu tidak lagi mengikuti setiap ketakutan, hasrat, atau asumsi yang muncul. Kamu hanya mengamati, seperti kamu mengamati awan yang lewat di langit biru. Oh, ini rasa takut. Oke, aku lihat dia, tapi aku bukan itu. Oh, ini kemarahan. Oke, aku peluk, tapi aku tidak perlu bereaksi. Kesadaran tidak menolak pikiran, tapi juga tidak melekat padanya. Tubuh tidak ditinggalkan, tapi dihargai. Tubuh menjadi seperti kuil hidup, wadah suci bagi kesadaran untuk mengalami dunia bentuk. Kamu mulai lebih peka, merasakan energi dalam napas, mendengar detak jantung sebagai irama kehidupan, menyadari kehadiran di setiap gerakan kecil, bahkan saat menyuap makanan atau menyentuh air. Ini bukan tentang pergi ke gua atau menolak dunia, tapi hidup sepenuhnya hadir dalam dunia ini, tanpa tertidur dalam ilusi. Emosi tidak ditolak, tapi diundang duduk bersama. Kesadaran mengundang segala rasa duduk dalam ruangnya. Marah, sedih, takkan kebingungan. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dilihat dan dipahami. Hei, rasa sedih, ayo duduk. Ceritakan kenapa kamu muncul. Kamu tidak perlu hilang, aku hanya perlu hadir untukmu.
Dan ketika emosi dipeluk oleh kehadiran murni, ia akan memudar sendiri, seperti kabut yang larut di pagi hari. Peran tidak diakhiri, tapi dimainkan dengan sadar. Kamu tetap menjadi anak, pasangan, teman, pemimpin, atau siapapun. Tapi kamu tahu bahwa itu hanya peran, bukan identitas sejati. Kamu mulai bertanya, dalam peran ini, bagaimana aku bisa mencintai lebih dalam? Bagaimana aku bisa hadir tanpa melekat? Bagaimana aku bisa mengalami hidup, tapi tetap bebas di dalamnya? Ini bukan tentang menjadi pasif, tapi aktif dengan kehadiran. Seperti aktor yang sadar dia sedang bermain peran, dan justru karena sadar ia bisa bermain dengan indah. Kapan semua ini terjadi? Bukan besok. Bukan ketika kamu sudah baca 100 buku, bukan ketika kamu jadi orang spiritual. Tapi sekarang, saat kamu mendengarkan ini, dan mulai merasakan bahwa, ya, aku bukan isi pikiranku. Ada yang lebih dalam, ada yang henengin. Ada aku yang tetap ada walau segalanya berubah. Apa yang terjadi setelahnya? Kamu akan mulai diam lebih sering, bukan karena malas bicara, tapi karena damai di dalam. Kamu akan merasa lebih lapang, meski masalah hidup belum hilang. Kamu mulai mencintai, bukan karena butuh, tapi karena penuh. Dan kamu tidak lagi takut pada kematian, karena kamu tahu, yang kamu sebut kamu tidak pernah benar-benar lahir, dan tidak akan pernah benar-benar mati.